سندنا إليه جميع مشايخنا ومعلمين عنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala al-khaifin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana semua kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama beriktikaf di dalam ini masjid. Kita bersama-sama mensyiarkan ini masjid, mengisi ini masjid dan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula menjadi asbab dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita demikian, guru-guru kita, ahli rumah kita, keluarga kita, kerabat, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula menjadi asbab saudara-saudari kita yang saat ini tengah berhajat, yang saat ini tengah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat mereka dan harapan mereka dikabulkan dan menjadi nyata adanya. Dan saudara-saudari kita yang saat ini tengah picik hatinya di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, mudah-mudahan kesedihan dan penderitaan itu diangkat oleh Allah dan diganti oleh Allah dengan kelapangan dan kebahagiaan. Dan mudah-mudahan harapan kita juga besar kepada Allah. Mudah-mudahan asbab dari apa yang kita lakukan ini menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika ma'al lutuf wal afiyah. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan keharibaan pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syin wal khasyiat rahimakumullah. Kita masih berbicara di pembukaan daripada bab at-targhibu bil khauf war raja wa ihsanil dhanni billahi ta'ala. Motivasi dorongan di dalam takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa iyaya farhabun, yang artinya wallahu alam, surah Al-Baqarah ayat 40, hanya kepadaku mereka itu takut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna batsya rabbika lasyadid, surah Al-Buruj ayat 12, sesungguhnya siksa Tuhan engkau itulah syadid, bersangatan dahsyat. Jadi kalau Allah ini sudah menyiksa, siksaannya tidak terperi, sangat dahsyat. Makanya kita takut kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surah Ar-Rahman ayat 46, yang artinya wallahu alam, dan bagi mereka yang memiliki takut akan kedudukan Tuhannya, jannatan, akan mendapatkan 2 surga. Hanya Allah yang memberikan ini bagi keistimewaan orang-orang yang hatinya takut kepada Allah, dan hanya milik orang-orang yang takut kepada Allah mendapatkan 2 surga. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Fudail bin Iyad pernah berkata, dan para aulia-aulia yang lainnya, termasuk Fudail bin Iyad. Ini gurunya Imam Syafi'i di dalam urusan tasawuf. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad? Illam yakhafil abdu minallah, jikalau tidak ada takut seorang hamba dari Allah. Jadi ini ujar beliau, orang ini tidak ada sedikit pun merasa takut kepada Allah. Nah, lantaran tidak memiliki takut ini kepada Allah, apa yang terjadi? Ayu adzibahu ala ahsani a'malihi fahuwa halikun. Allah akan mengazab orang yang tidak memiliki takut ini dengan sebaik-baik amalnya, dan disitulah muhara, dia akan binasa. Jadi penceramah tidak ada takutnya kepada Allah, lewat penceramahnya itu waliyadzubillah, muhara dari binasanya orang itu. Ketika dia mengawali sebuah aktivitas, di dalam aktivitas itu dia tidak memiliki takut kepada Allah, maka lewat aktivitas itu muara dari kebinasaannya. Jadi apapun pekerjaan seorang makhluk, menurut Fudail bin Iyad, yang di dalamnya tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dari muara pekerjaan aktivitas itulah kebinasaan yang akan Allah turunkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Nah, ini takut kepada Allah. Di dalam kita beribadah ini pun oleh para ulama, apapun bentuk ibadahnya, salat isyraq, salat subuh berjamaah, saruan maulid, membaca maulid, mengajar, belajar, bersedekah, qiraatul Quran, zikir, apapun bentuk ibadahnya oleh para ulama, tetap di dalam ibadah yang dia lakukan itu minimal harus memiliki 3 ketakutan kepada Allah. Ini harus ditanam nih di dalam hati bagi orang-orang yang beriman, karena Allah berfirman wa iyaya farhabun. Jadi kita nih tadi atau ini kita belajaran
kita bermajlis. Ini harus ada 3 takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam hati, khauf ala adamil qabul. Kita takutan kalau kada diterima Allah. Ini harus ada. Supaya aktivitas kita yang ini oleh Fudail bin Iyad jangan sampai menjadi muara kebinasaan kita. Jadi takutan kalau kada diterima Tuhan. Karena kan syarat penerimaan amal ini oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara kita kadangkala mempunis, tidak bisa mempunis diri kita ini takwa. Fala tusaqu anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jadi ada ketakutan. Sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tanamkan ketika itu, ketika kita beribadah, takut tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ada tuh hasrin yang Allah terima itu hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ada muhibdil ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala kita takut apa? Takut kepada Allah. Allah tidak memelihara ibadah ini buat kita. Takut kita. Kada diberi Tuhan lagi ibadah ini. Kan banyak nih, wal iyadzubillah, saudara-saudari kita nang dahulu aktif. Kada diberi Allah lagi. Bukan aktif lagi, malah membenci kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Banyak nih. Dahulu aktif sampai yang duha. Dahulu aktif di pengajian. Wah ini malah mawadah. Maaf jar mengaji ke situ. Banyak. Jadi di samping kita ini melakukan ibadah itu, kita sangat takut kepada Allah. Jangan-jangan ibadah kita ini tidak diberikan Allah kembali. Yang ketiga, kita takut ibadah kita yang telah dilakukan ini tidak terpelihara sampai kita kelak berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. Banyak sudah kita kumpulkan ibadah ini, sekali datang di hadapan Allah jong. Nah jadi 3 hal ini setiap kali ibadah yang kita lakukan, kita harus menetapkan ketakutan itu. Kalau jumawa Pak, wah para sapa ibadah, nah iya sum'ah itu kada akan terpelihara lagi ibadahnya. Semenjak setelah dia melakukan ibadah itu pun ibadahnya sudah jong. Dan salamatan kita bertahan. Siin wal khasyiat rahimakumullah. Memang takut kepada Allah itu yang menjadi ibadah satu, khauf karena Allah bersifat keagungan. Amun takutan kada berduit itu kada beribadah, takutnya itu. Ini satu, takut yang menjadi ibadah kepada Allah, takut karena Allah bersifat keagungan. Apa maksud bersifat keagungan? Allah ini akan bertindak sekehendaknya dan Allah tidak peduli. Ini kita takut. Na'udzubillahi min dzalik. Siapakah jar Tuhan? Nabi kah orangnya?
Kalau hendak ku cabut dari pangkat kenabiannya, selesai ceritanya. Apalagi sekadar ulama, apalagi sekedar seperti kita. Kita takut. Allah tidak peduli dengan kekayaan kita. Kalau Allah ingin menarik kekayaan itu, bangkrutlah kita. Allah tidak peduli dengan kesehatan yang Ia titipkan kepada kita. Kalau Allah ingin mencabut kesehatan itu, terbujur kaku kita di pembaringan dengan sakit yang berkepanjangan. Allah tidak peduli. Setiap kali pengajian kita lihat misalnya hujan aja bila pengajian, tapi bila karukian cerah harinya. Kenapa? Karena Allah kada peduli kepada makhluk ini mau ibadah atau kada. Allah tidak akan pernah berkurang kemuliaannya dengan kemaksiatan hamba ini yang mereka lakukan. Allah tidak peduli. Jangan bingung kita. Lalu, ya Allah kami anak beribadahan, kenapa jadi hujan kayak ini? Kenapa listrik jadi dipadamkan kayak ini? Allah kada peduli. Kita hendak beribadah kah? Hendak kada kah? Kada ada urusan lawan Allah. Hendak maksiatkah? Tidak ada urusan dengan Allah. Karena semua yang dilakukan hamba ini akan kembali kepada hamba itu. Karena Allah tidak pernah mengambil hasil dari apa yang hamba ibadahkan. Dari hamba yang lakukan. Takut kita kepada Allah. Dan Allah rahmati kita semua. Yang kedua, takut kepada Allah ini adalah khaufu ikabillah. Takut kita dapat siksa Allah. Ini pun menjadi ibadah. Takutan kita kalau disiksa Allah. Ya Allah, sedikit jala sarap kita di gigi kah, dikonsletakkan Tuhan. La ilaha illallah. Seharian samalaman makan kada kawa, guring kada kawa, mendengar musik kada rame, mendengar orang tertawaan makin besakit. Ini hanya sedikit dari bagian saraf gigi kita yang diberikan Allah kesakitan. Akhirnya dihansaplasi di sini, dimacam-macami, ya beluang di sini belubak. Itu hanya sebagian kecil. Bagaimana dengan azab Allah di neraka kelak? Kullama nadijat juluduhum. Masak kulit ini. Allahu Akbar. Badalnahum juludan gairaha liyadzuqul azab. Diganti Tuhan pulang, menghanyar, masak pulang. Supaya apa? Supaya merasakan penderitaan. Sehingga para sains zaman modern meneliti kenapa Allah menyiksa dengan membicarakan kulit. Ternyata yang paling sakit itu adalah kulit. Nah, makanya amun kulit kita nih sudah mati, biar digunting kada sakit. Jadi di kulit inilah sesungguhnya tipis kulit ini, tapi membuat sekucur tubuh kita meradang. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Yang ketiga, kita juga harus takut kepada Allah yang menjadi pahala. Khaufu su'il khatimah. Takut kita matinya. Wal iyadu billah su'ul khatimah. Allah. Karena kita ini bertahan pasti akan menemui kematian. Maka jar Imam Al-Ghazali, kalau orang itu ketika wafatnya lebih mencintai dunia, maka itulah su'ul khatimah. Dan ini tidak akan terulang kedua kali. Jadi apa yang dia pikirkan,
apa yang dia fokuskan ketika waliyadzubillah sakaratul maut, itulah yang terjadi dalam kehidupannya untuk berjalan menuju keabadian yang bernama akhirat dan kada terulang. Ini yang kita takutan. Maka jar Nabi yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Ini Nabi sudah gambarkan wafatnya seseorang ini apa hobi dalam hidupnya. Jadi apa hobinya dalam hidup ini? Di situ kayaknya wafatnya. Dan salamatan kita beretaan. Atau oleh para ulama, takut yang menjadi pahala adalah takut kepada Allah karena mengenang umur yang telah lalu, dari apa yang dia telah perbuat dengan umur itu. Semua kita manusia ini kan hanya dua hal dalam penantian. Menanti kehilangan dan menanti yang akan datang. Menanti kehilangan, ini kita menanti-nanti bakal kehilangan jam 5.57, kehilangan ini kayaknya. Dan menanti kedatangan jam 5.58. Allah karim, apa yang telah lalu, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Sabarataan kita ini kan manusia yang tidak terlepas dari salah dan khilaf. Kita punya masa lalu yang buruk. Kita punya masa lalu yang buruk. Mudahan keburukan masa lalu kita jangan Allah tularkan kepada anak cucu keturunan kita. Macam-macam aja bapak ibu masa lalu. Allah. Nah oleh karenanya kalau kita benar dalam kriteria takut yang dikehendaki Allah, maka kita pasti akan memiliki dua surga. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya wallahu alam. Ini surah Az-Zumar ayat 53. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Rasulullah, bagi orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dalam kehidupannya, padahal kan aja, nah ini Allah nang dahulu mabuk, dahulu senang judi, dahulu senang perempuan, dahulu senang mengibuli orang, dahulu senang menipu orang, dahulu apapun kedurjanaan yang membuat hamba Allah ini asrafu, melampaui batasnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Di dalam ayat ini masih dikatakan Allah dengan panggilannya ibadi, hambaku. Subhanallah. Coba amun makhluk hanya 2-3 kali berbuat kesalahan lawan Umma Abah, nang katanya Umma Abah ini punya cinta yang sepanjang usianya, bisa aja berucap ikam jalain anakku, nang kaini kelakuan anak kecacatan sipil aja aku nih mau ubah ikam supaya keluar dari anggota keluarga. Ini makhluk. Tapi kalau Allah, apapun kedurjanaan kita hatta melebihi langit dan bumi dan ratusan kali lipat dari itu, percayalah rahmat Allah tidak akan pernah berubah dan panggilan sayang Allah tetap ada di telinga hamba-hamba itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah tidak pernah bosan memberi ampunan sampai hamba itu bosan minta ampun.
Mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Nah ini Pang, sisa umur kita ini. Nah kita isi istilah banyu putih ini nah. Umpama ini gelas separuh berisi banyu kupi lawan gayadak-gayadaknya. Nah amun kita isi tarus banyu putih, isi tarus banyu putih, isi yang putih-putihnya. Dahulu hitam pekat dari kupi itu, lambat laun akan hilang. Semua akan berubah menjadi putih. Inilah kehidupan. Masa lalu biarlah sudah masa lalu. Kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Masa sekarang mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Siinul khasiat rahimakumullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ini selalu, kenapa dimaknai selalu? Karena ilmu dari yaghfiru dzunuba, selalu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kenapa? Sebab innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah kita ini khusus buat umat Nabi Muhammad al-ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Subhanallah. Kalau Nabi Nuh kan untuk umat-umat sidin apa? Kada ada berbuat rahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana farah, kada ada berbuat rahimah. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad innahu huwal ghafurur rahim. Begitu hebatnya kita kedudukannya di hadapan Allah. Kenapa? Sebab karena Nabi kita adalah Nabi pilihan yang tidak akan pernah sebanding apalagi melebihi makhluk apapun ciptaan Allah. Siinul khasiat rahimakumullah. Kemudian waqala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah. Rahmatku kata Allah yang artinya wallahu alam, surah Al-A'raf ayat 156, dan rahmatku melebihi setiap sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu, rahmat Allah melebihi dari sesuatu itu. Kalau ada sesuatu itu, rahmat Allah membesari dari sesuatu itu. Apapun yang besar, lebih besar rahmat Allah. Apapun yang lebih luas, dilebihkan rahmatnya Allah. Apapun yang panjang, lebih panjang rahmatnya Allah. Masya Allah. Fasa'aktubuha, dan rahmat ini telah aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membayar zakat. Alhamdulillah. Nah ini husnudzan lawan Tuhan karena kita, bahwa kita nih diberi Allah rahmat yang luas. Kayak apa caranya yo mengelola supaya husnudzan lawan Tuhan ini? Katakan saja bahwa Allah Ta'ala la yuridu bika, ujar para ulama, illa khaira. Allah tidak pernah menghendaki kepada engkau kecuali baik. Kita ini kan kadang-kadang kebablasannya ini kadang meneruskan ayat Allah. Apa yo? Wa tu'izu mantasya. Allah kalau hendak memuliakan, Allah muliakan karena itu kalau Allah inginkan. Wa tudzillu mantasya. Allah juga kalau ingin menghinakan, maka hinalah orang itu, karena semua atas dasar keinginan Allah. Tetapi ujungnya, hinakah orang itu, muliakah orang itu, semua di dalam genggaman Allah dalam tanda kutip. Tetapi kalau sudah berada biadika, maka al khair, semuanya baik. Nah ini, jadi dikatakan aja kalau hendak husnudzan dengan Allah, bahwa Allah la yuridu bika illa khaira. Allah tidak pernah berkehendak dengan kita kecuali kebaikan. Kita miskin,
dikehendaki Allah. Ini pasti kebaikan buat kita. Terima kasih ya Allah. Kita kaya, ini dikehendaki Allah. Kekayaan itu pun tidak ada bertujuan kecuali kebaikan untuk kita. Asal kita mengatakan demikian di dalam i'tikad, maka itulah yang disebut dengan husnudzan. Hasiinul khasiat rahimakumullah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qol, dari Sayyiduna Jabir beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qabla mautihi. Kata Sayyiduna Jabir, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafat beliau, bisalah sati ayam, 3 hari sebelum wafatnya Rasul. Nah ini kan Rasulullah wafat hari Senin, 3 hari berarti hari hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Hari Sabtu Sayyidina Jabir Rasulullah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sampai wafat kalian kecuali husnudzan dengan Allah. Mudahan akhir-akhir umur kita kayaknya kita lebih banyak baik sangka lawan Allah. Allah mengampuni aja dosaku. Ini nang sudah akhir-akhir umur, jangan dipakai oleh orang muda. Amun orang muda berpikiran kayak ini, iya maksiat terus enak. Nah ini kita nang sudah lanjut usia, sudah percayalah. Apapun Allah ini tidak pernah menghendaki keburukan. Allah selalu menghendaki buat kita kebaikan. Allah Maha Pengampun, rahmatnya lebih luas dari apapun. Ini yang bakal kita tuju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati lahir batin kita. Allah senantiasa memberi kita petunjuk, memberi kita lentera di hati ini, sehingga kita bisa melihat dengan nyata yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Buat apa? Buat kita mengikuti kebenaran itu dan buat kita meninggalkan keburukan atau kebatilan itu. Amin. Allahumma amin. Kemudian at-targhib bitalqinil muhtadar, kita akan berbicara kelak tentang motivasi di dalam mentalkinkan orang yang ingin wafat dengan kalimat la ilaha illallah wa bitasyi'il mayyit. Kita juga mengurus jenazah wassalati alaih, dan salat jenazah, wa huduri dafnihi, hadir di pemakamannya, wasadaqati anhu, bersadakah untuknya, wal wuquf inda qabri, berdiri di sisi kuburnya, wa du'a ilahu, dan mendoakan baginya. Seperti apa ini? Insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Faya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.